Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama kami Dani Dalisa. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Yang mana film ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang difitnah oleh suaminya sendiri hingga wanita itu dirajam secara bersama-sama. Yang dikarenakan suaminya itu ingin nikah lagi dengan wanita lain, hingga sosok istri dituduh selingkuh tanpa bukti yang nyata. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan. Film berkisah di negara Iran, di mana kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Freydon. Ia seorang jurnalis yang berasal dari Prancis. Siang itu, ia ingin pergi ke sebuah desa yang bernama Kupayeh. Naasnya mobil yang dikendarainya mengalami mogok di jalan. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Zahra. Ternyata ia sedang mengumpulkan seonggokan tulang di sungai. Kemudian tulang tersebut Zahra cuci hingga bersih dan langsung ia kuburkan. Entah itu tulang makhluk apa, nanti di akhir film semua itu akan terjawab. Di waktu yang sama, Freydon pun akhirnya melanjutkan perjalanannya menggunakan bus angkutan umum. Yang mana bus juga menarik mobil rusak pria tersebut. Sesampainya di desa yang ia tuju, ia langsung memperbaiki mobilnya di sebuah bengkel yang dimiliki Hashem. Ia meminta Hashem untuk segera memperbaiki mobilnya, sedangkan ia sendiri menunggu sambil minum kopi di suatu warung. Di waktu yang sama, Zahra pun muncul. Dengan melihat orang asing di desanya, ia pun mencoba untuk memberitahu pada Freydon dengan mengatakan, ada hal di desa ini yang harus kau ketahui. Mereka tidak boleh lolos dari iblis ini. Seketika itu Freydon menjadi bingung tentang apa yang dibicarakan wanita itu. Naasnya baru sedikit penjelasan, tiba-tiba dua orang pria datang dan pembicaraan mereka pun berhenti seketika. Naasnya kedua orang itu meminta Zahra pergi dari sana sembari berkata pada Freydon jika wanita ini tua dan gila. Kemudian kedua pria itu mulai bertanya pada Freydon dan berkata, "Kau ini datang dari mana dan maksud kedatanganmu ke sini untuk apa?" Freydon menjawab, jika ia datang dari Prancis dan ke sini untuk bekerja sebagai jurnalis. Seketika itu Hasan pun langsung kaget dan membuat pria itu menjadi ketakutan. Ia mencoba menawarkan Freydon mampir ke rumahnya. Ternyata Freydon menolak dan ia memilih minum di warung saja. Saat pria itu lagi menikmati kopinya di warung, Zahra seketika itu muncul dan ia melemparkan gulungan kertas pada Freydon. Ternyata isi gulungan kertas itu adalah tulang jari manusia serta peta gambar jalan menuju rumahnya. Freydon yang penasaran dengan wanita itu mencoba datang ke rumahnya dan mengikuti peta yang ada di kertas tersebut. Sesampainya di sana, ia langsung mempersilahkan Freydon untuk duduk sembari membuatkan kopi hangat. Di sini Zahra menegaskan jika ia mengetahui yang benar dan yang salah. Dan yang terjadi kemarin di sini adalah salah. Iblis sendiri yang mengunjungi kota ini dan Allah Maha Penyayang dan mengetahui semuanya. Insya Allah kau akan mengetahuinya juga. Sontak saja pria itu semakin bingung dan penasaran apa yang dikatakan wanita tersebut. Zahra meminta pria itu untuk mengeluarkan recorder dan merekamnya sembari berkata, "Aku ingin kau membawa suaraku bersamamu." Karena ia ingin dunia mengetahui apa yang telah terjadi di desanya tersebut. Disinilah awal mula kebiadaban dan kezaliman laki-laki pada kaum perempuan terungkap, serta terjadinya peristiwa yang mengerikan di desa tersebut. Scene berpindah ke masa lalu, yang mana ada seorang pria yang bernama Ali, ia merupakan seorang sipir penjara. Saat itu Ali menjumpai Hasan. Ternyata Hasan diminta untuk meyakinkan istri Ali yang bernama Soraya. Namun di sini Hasan menolak permintaan itu. Hingga Ali mencoba mengintervensi Hasan dengan mengancam akan menceritakan masa lalu Hasan. Yang mana Hasan dulu pernah dipenjara di tempat Ali bekerja atas kesalahan yang telah Hasan lakukan dahulu. Sebagai imam besar di desa tersebut, Hasan pun jadi khawatir dengan posisinya sebagai pemuka agama yang dihormati akan terkuak. Atas ancaman tersebut, Hasan pun menyetujui permintaan Ali. Ia langsung mendatangi rumah Soraya dan membujuk wanita itu bercerai dengan suaminya, yaitu Ali dengan alasan Soraya tidak melayani suaminya, sebagaimana mestinya seorang istri.
Namun bukan tanpa alasan Soraya seperti itu, yang mana Ali telah mempengaruhi kedua anak laki-laki mereka untuk berani melawan pada ibunya, yaitu Soraya. Di sini Hasan menjelaskan jika Ali akan menikahi wanita lain yang masih berumur 14 tahun. Atas hal itu, Soraya akan diberikan rumah dan sepetak lahan untuk berkebun. Namun setelah itu, Ali tidak akan membiayai Soraya lagi. Tentu saja wanita itu menolaknya, karena semua itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan 4 orang anaknya. Tak disangka, Hasan menawarkan diri untuk menikahi Soraya dan membiayai keempat anaknya. Ternyata Zahra ngintip dan mendengar pembicara mereka berdua. Di sini kita akan dikasih tahu guys, jika Zahra adalah bibi dari Soraya. Setelah Hasan pergi, Zahra menanyakan, apakah benar Soraya tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri? Namun Soraya tidak menjawab. Ia hanya melihatkan luka lebam di bagian dadanya. Semua itu diakibatkan Ali berlaku kasar pada istrinya sendiri. Kemudian Soraya menjelaskan bahwa Ali berniat menikahi seorang gadis yang berusia 14 tahun bernama Mehri. Di sisi lain ada seorang pria yang akan dihukum mati. Pria itu adalah ayah dari Mehri. Saat itulah Ali memanfaatkan posisinya sebagai sipir penjara dan berjanji akan melepaskan ayahnya jika Mehri mau nikah dengan dirinya. Dengan kesepakatan yang dibuat, ayah Mehri pun setuju. Ali dan Hasan mulai merancang rencana, yaitu memisahkan Ali dengan Soraya. Dan Ali bisa menikahi Mehri. Ketika Soraya sedang makan dengan 4 orang anaknya, tak diduga Ali datang, sembari memarahi istrinya. Dikarenakan Soraya menolak tawaran dari Hasan, bahkan kedua putranya pun ikut membela ayahnya yang jelas-jelas salah, karena selama ini Ali telah mendidik kedua putranya untuk membenci ibunya. Soraya yang kesal pun langsung membawa kedua putrinya pergi dari sana. Soraya pun keluar dengan membawa kedua anak perempuannya ke rumah Zahra. Soraya meminta izin pada Zahra untuk tinggal beberapa hari di rumah tersebut. Di waktu yang bersamaan, Hasem datang dan meminta tolong pada Zahra untuk melihat istrinya yang sedang sakit. Tak menunggu lama, Zahra pergi bersama Hasem menuju rumahnya. Sesampainya di sana, Zahra mulai mengecek kondisi istri Hasem, yang ternyata istri Hasem telah mati. Akan tetapi Hasem dilarang melihat istrinya sendiri, lantaran adat di desa tersebut melarang pria melihat jasad wanita meskipun itu istrinya sendiri. Siang harinya, Zahra mulai mengkafankan istri Hasem. Sementara itu, warga juga mulai berdatangan untuk melayat termasuk Hasan dan Ibrahim serta Ali. Mereka sudah berada di sana. Kemudian Hasan meminta Soraya apa dia mau kerja di rumah Hasem. Karena Hasem tidak bisa mengurus dan menyelesaikan pekerjaan rumah, lantaran ia sibuk kerja di bengkel. Di sisi lain, Soraya memberikan mesin jahit peninggalan istrinya itu. Saat memberikan mesin itu, secara tak sengaja tangan Hasem menyentuh tangan Soraya. Hingga Ali sebagai suami Soraya pun terlihat dari raut wajah liciknya, dan mungkin ia akan merencanakan sesuatu. Kenapa saya jahit? Pada akhirnya, Soraya menerima tawaran untuk bekerja di rumah Hasem. Namun naasnya disinilah berawal malapetaka itu disebabkan. Anak laki-laki Hasem juga senang pada Soraya, hingga Soraya jadi betah kerja di sana. Sekarang ia tidak berharap lagi pemberian dari suaminya, yaitu Ali. Dan hasil dari kerjanya pun bisa ditabungkan pada Zahra. Hidupnya pun sekarang sudah bahagia, namun tidak berlangsung lama. Malam harinya, Ali pergi menemui Hasan untuk merencanakan sesuatu, yang mana ia dan Hasan ingin memfitnah Soraya berzina dengan Hasem. Hasan berpendapat semua itu sangatlah berlebihan, lantaran hukuman zina adalah rajam. Yang mana hukuman ini sangat menyiksa dan kejam. Pelaku zina dilempari batu secara bersama-sama sampai si pelaku zina meninggal dunia. Kita lanjutkan guys. Di sini Hasan berkata, jika Soraya sudah memiliki penghasilan sendiri dan sudah tidak memikirkan Ali lagi. Namun Ali tetap pada rencananya karena ia tidak ingin menunggu terlalu lama lagi. Namun untuk menjalankan rencananya tersebut, Ali harus memberitahu pemimpin desa terlebih dahulu yaitu Ibrahim.
Ia akan menyetujui hukuman tersebut apabila Soraya terbukti melakukan perzinahan. Selain itu, Ali harus mencari saksi mata atas kejadian tersebut agar rencana mereka berjalan dengan lancar. ابراهیم شاهد میخواد. اون سرایه رو از بگیر میکنیم. یه شاهد دیگه پیدا میکنیم. Keesokan harinya, Ali dan Hasan mendatangi rumah Ibrahim. Mereka melaporkan jika Soraya telah berzina dengan Hasem. Ternyata Zahra melihat pertemuan itu, hingga wanita itu merasa heran tentang pertemuan tersebut. Mereka berdua berkata, jika ia saksi dari perzinaan Soraya. Namun Ibrahim tetap bersikeras dan mengatakan, jika engkau mengharapkanku untuk mengadili ini, aku butuh saksi yang kuat, bukan teman atau orang yang membenci Soraya. Di tempat berbeda, Zahra yang telah tahu rencana busuk dari Ali, ia mencoba mengingatkan Ibrahim. Namun Ibrahim percaya dengan laporan Ali, sebab Soraya bekerja di rumah Hasem yang seorang duda. Mendengar ucapan itu, membuat Zahra emosi dan tiba-tiba... Di waktu yang berbeda, Zahra mencoba memperingatkan Soraya agar tidak lagi bekerja di rumah Hasem. Karena ia tahu rencana Ali dan Hasan, akan tetapi Soraya tidak mau dan menolaknya. Sebab dari pekerjaan itulah, ia bisa menafkahi keempat orang anaknya. Hasan mulai memanggil Hasem datang ke rumahnya. Di sini Ali mencurigai Soraya telah berbuat yang tidak-tidak dengan Hasem. Ia bertanya pada Hasem, apakah Soraya pernah tidur di rumah Hasem? Ia menjawab tidak tahu, karena setiap Soraya bekerja di rumahnya, ia lagi berada di bengkel miliknya. Lantas Hasem memilih pergi dari situ karena Hasem bingung tentang pertanyaan Ali pada dirinya. Tak sampai di situ saja Ali dan Hasan kembali mendatangi Hasem di bengkelnya. Di sini Ali meminta Hasem mengakui jika ia telah berselingkuh dengan istrinya. Sontak saja pria itu menolak karena ia tidak pernah melakukan apa-apa. Tak diduga Ali mulai mengintervensi Hasem dengan mengancam ia dan putranya. Tidak mau semua ini terjadi, ia terpaksa menuruti kemauan Ali dan Hasan. Disinilah kebiadaban Ali dilancarkan. Ia memfitnah dan memukul istrinya di tempat umum. Seolah-olah istrinya telah berselingkuh dengan Hasem. Di waktu yang sama, Zahra datang. Ia langsung melindungi keponakannya itu dari amukan Ali. Karena wanita itu tahu, semua ini hanyalah rekayasa Ali dan Hasan. Namun ia tidak punya bukti yang kuat untuk pembelaan tersebut. Atas kejadian itu, mereka semua datang dan berkumpul di rumah Zahra untuk mencari tahu peristiwa sebenarnya. Ternyata Ali memberikan keterangan dengan berkata, setelah istri Hasem meninggal, Soraya sempat memberikan mesin jahit kepada Hasem. Namun Ali melihat Hasem memegang tangan Soraya. Tak hanya itu, mereka sering mengobrol berdua sambil memberikan senyuman. Tentu saja Soraya menyangkal hal itu. Ia bicara soal pekerjaan di rumahnya yang sudah ia kerjakan. Sebatas itu saja yang ia bicarakan. Soal memberikan senyuman itu hal yang wajar. Memberikan senyuman pada siapa saja. Bukan berarti ia suka pada orang tersebut. Namun Ali tetap tidak terima keterangan Soraya. Kemudian ia memanggil Hasem untuk meminta keterangan pria tersebut. Ibrahim bertanya pada Hasem, apakah tuduhan Ali itu benar? Yang mana pria ini sebelumnya sudah mereka ancam, lalu ia pun membenarkan tuduhan itu. Jawaban Hasem sontak membuat Soraya marah dan kaget. Kenapa Hasem tega memberikan jawaban yang sama sekali tidak pernah ia lakukan? Kini Ibrahim sudah mendapatkan jawaban mutlak yang berasal dari pelaku dan saksi. Seketika itu, Ibrahim langsung mengadakan sebuah rapat, yang mana rapat tersebut dihadiri Ali dan Hasan, termasuk ayah Soraya dan kedua putranya. Tak diduga ayah Soraya memberi keputusan kalau anaknya telah bersalah dan siap menerima hukuman sesuai ajaran dan tradisi mereka, yaitu hukuman rajam. Atas keputusan tersebut, Zahra berniat membawa Soraya untuk pergi dari desa. Namun Ali sudah memikirkan hal tersebut. Nasnya pria itu telah menyewa beberapa penjaga di rumah Zahra. Di waktu yang bersamaan, anak-anak dan masyarakat di sana telah mengumpulkan batu yang mereka gunakan untuk melepari Soraya. Di tempat terpisah,
Soraya sudah pasrah dengan nasibnya. Ia memberikan kalung dan cincin pada kedua anak perempuannya. Soraya berpesan pada Zahra suatu saat, ia ingin anaknya tahu tentang masalah yang menimpa dirinya sekarang. Zahra juga mengatakan, ia akan memberitahu kebenaran semua ini, serta ia ingin memberitahu hal ini pada seluruh dunia. Di sisi lain, Ibrahim sebagai pemimpin desa, ia melakukan sholat 2 rakaat dan meminta petunjuk pada Tuhannya. Pria itu memohon agar diberikan semacam pertanda jika keputusannya salah. Semua ini ia lakukan agar tidak jadi penyesalan dalam hidupnya nanti. Akhirnya, tibalah waktu eksekusi. Baru saja Soraya keluar dari rumah Zahra, para warga langsung mencaci maki wanita itu. Tambah lagi suara batu yang mengiringi langkah demi langkah. Sesampainya di tempat eksekusi, Ibrahim terlebih dahulu memberikan pidato di hadapan warga desa. Namun tak disangka, datanglah mobil sirkus yang sedikit mengalihkan perhatian mereka yang berada di sana. Ternyata mobil itu langsung diusir karena para warga akan melakukan eksekusi. Dan mungkin saja hal itu sebagai petunjuk untuk Ibrahim bahwa keputusan yang ia ambil adalah sebuah kesalahan. Terlihat lubang sudah selesai, serta kain hitam yang menutup Soraya juga sudah dilepaskan. Lalu kedua tangan Soraya diikat dan ia dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Tubuh wanita itu mulai dikubur hingga pinggangnya. Ternyata orang yang melempar batu pertama adalah ayah Soraya itu sendiri, dan yang lebih miris lagi sang ayah berkata, jika sekarang Soraya bukan anaknya lagi. Setelah ia melakukan dosa besar, yaitu zina. Ketika Soraya dilempar oleh ayahnya, ternyata batu itu tidak mengenai Soraya. Tak berselang lama, seorang wanita berteriak pada Ibrahim jika Soraya tidak bersalah. Karena sudah 3 kali melempar, namun tidak ada satu batu pun yang mengenai Soraya. Di saat Ibrahim mulai ragu dengan keputusannya, seketika itu Hasan mulai menghasut Ibrahim dan berkata, jika hukuman tetap dijalankan. Naasnya, ketika giliran Ali yang melempar, pria itu mengenai kepala Soraya dan membuat kepala istrinya itu berdarah. Tak hanya itu, Ali juga menyuruh kedua putra Soraya untuk melempar sang ibu dengan batu. Ternyata Hasem diminta warga untuk ikut melempar Soraya, namun pria itu tidak sanggup melakukannya. Ia lebih memilih untuk pergi dari sana. Namun para pria di desa itu mulai melempar Soraya tanpa rasa iba secara bersama-sama. Di sisi lain, Zahra merasa iba melihat Soraya disiksa seperti itu. Sementara ia hanya bisa menangis dan meminta pertolongan pada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah dihujani lemparan batu, akhirnya wanita itu meninggal dunia juga. Terlihat dari raut wajah Ali yang bahagia melihat istrinya sudah mati. Dan warga pun sudah pergi dari sana. Namun jasad Soraya dibiarkan begitu saja. Ada 2 orang pemain sirkus. Merekalah yang menutup jasad Soraya menggunakan kain berwarna hijau. Malam harinya, Zahra dan beberapa wanita desa mulai membawa jasad Soraya ke sungai. Karena adat di desa itu tidak memperbolehkan orang yang dihukum rajam dikuburkan. Scene berpindah ke awal film, yang mana Zahra mengambil dan mencuci tulang di pinggir sungai. Yang ternyata itu adalah tulang Soraya yang sudah habis dimakan oleh anjing. Scene pindah lagi ke masa sekarang, yang mana Fridun merasa kasihan setelah mendengar cerita dari Zahra.
Di waktu yang bersamaan Hasem datang dan memberitahu jika mobilnya sudah selesai diperbaiki. Naasnya Hasem yang melihat Zahra sedang ngobrol dengan Fridun, ia pun langsung mengasih tahu pada Hasan dan Ibrahim. Sekarang Hasan akan menghadang Fridun dan tidak akan membiarkan pria itu pergi begitu saja. Di saat yang bertepatan Ali muncul menggunakan mobilnya, ia memberitahu jika ia gagal menikahi Mehri, yang dikarenakan ayah Mehri sudah mati duluan. Tentu saja semua itu membuat Hasan geram. Ia merasa semua yang telah ia perjuangkan jadi sia-sia saja jika akhirnya Ali gagal menikahi wanita yang ia inginkan itu. Mendengar perkataan dari Hasem membuat Ibrahim ikut geram lantaran ia sudah dibohongi sampai mengorbankan nyawa seseorang. Akhirnya Ibrahim dan Hasan saling menyalahkan atas peristiwa yang telah terjadi. Lantaran semua sudah terjadi, mau tidak mau Ibrahim harus ikut menghentikan Fridun. Kemudian dua orang pria langsung menodongkan senjata dan merusak barang jurnalis Fridun. Untungnya Zahra telah mengetahui jika Fridun akan dihadang dan ia muncul ketika Fridun sudah jauh dari mereka. Setelah mendapatkan kasetnya, Fridun langsung pergi dari desa itu dan sekarang seluruh dunia akan tahu kesalahan dan kekejaman fitnah yang terjadi di desa tersebut. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita filmnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.